Balik lagi dengan saya Pak Adit. Setelah di part 1 kita sudah berkenalan mengenai fitur-fitur secara singkat yang ada di Google Docs, kita akan memanfaatkan salah satu fitur tersebut di part 2 hari ini. Nah, untuk part 2 kita akan melakukan pengaturan judul dan heading serta bagaimana menampilkan daftar isinya. Nah, di dalam tugas akhir sendiri ada beberapa judul dan subjudul yang wajib ada di dalamnya. Kita akan ketik dulu untuk teksnya. Nah, biasanya untuk tugas akhir itu ada judul. Misalkan saya membuat judul seperti ini. Kita pakai huruf besar ya untuk judul, pakai kapital semua. Misalkan Misalkan judulnya penerapan algoritma a priori untuk pola pemakaian media sosial di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Nah, ini nanti saya akan jadikan sebagai judulnya. Nah, di dalam laporan tugas akhir itu ada bab-bab sendiri. Nah, kita akan tuliskan bagian-bagiannya. Ada bab 1, pendahuluan. Bab 2, latar belakang. Bab 2, ini landasan teori atau tinjauan pustaka. Lalu di bab 3, ada metodologi penelitian. Nah, untuk bab 4 sampai terakhir biasanya disesuaikan dengan topik yang diambil. Untuk hari ini akan tetap saya contohkan. Ini versi umumnya yang biasanya dibahas di dalam tugas akhir. Misalkan di bab 4, pembahasan isinya itu adalah pengumpulan data. Nah, ini bisa berbeda tergantung dari topiknya. Bab kelima, analisis. Lalu bab 6, misalnya, kesimpulan. Nah, ini adalah bab utama yang nanti kita akan bikin heading-nya masing-masing. Lalu sebelum ada pendahuluan, biasanya ada pelengkap, yaitu lembar pengesahan, abstrak, abstrak di atas ya, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar rumus kalau memang ada rumus-rumusnya. Ini sifatnya opsional. Ada juga yang memasukkan daftar lampiran. Itu silakan disesuaikan dengan isi dari babnya masing-masing. Nah, setelah kita membuat bagian-bagian besarnya, kita akan terapkan konsep heading ini ke dalam teks-teks yang sudah kita bangun. Nah, heading di sini itu untuk menerapkan judul-judulnya, karena di dalam laporan itu setiap judul ada hierarkinya masing-masing. Nah, dan fitur ini sudah diakomodasi oleh Google Docs. Kita akan mulai dari judul yang paling besar dulu. Nah, untuk pengaturnya, kita blok teks yang akan diatur, lalu klik di bagian sini. Karena kita ingin menjadikan sebagai judul, kita pilih judul. Nah, ini adalah judul besarnya. Nah, kalau memang terasa terlalu besar, bisa diatur ukuran hurufnya. Misalkan di STTC 14, aturan di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung itu untuk judul paling atas 14 dengan font Times New Roman, ditebalkan. Nah, bisa klik icon B, lalu kita taruh di tengah. Kalian bisa menyesuaikan untuk penulisannya agar pemotongannya itu tidak salah tempat. Misalkan saya akan sesuaikan seperti ini dulu.
Nah, ini judul. Jadi sudah diatur headingnya ke judul. Lalu untuk lembar pengesahan sampai ke kesimpulan, kita atur headingnya dengan tingkatan yang berbeda karena tingkatannya lebih kecil dari judul yang paling atas. Untuk judul, untuk judul di bawahnya, ini tidak menggunakan subjudul, tapi langsung pakai judul satu ya. Jadi biar nanti ada di sebelah kiri. Jadi akan muncul otomatis listnya seperti ini. Kita atur ulang, misalkan pakai Times New Roman, dan untuk spasinya, untuk ukuran hurufnya, kita atur ke 12. Spasinya agak jauh, tidak apa-apa. Nanti kita atur kembali. Nah, untuk berikutnya, di sini kita atur sama juga menggunakan judul 1, karena ini posisinya sebagai judul. Lalu ukuran hurufnya 12. Nah, kita tebalkan. Untuk hurufnya sama Times New Roman. Yang atas kita tebalkan dulu seperti yang bawah. Nah, nanti akan muncul di sampingnya. Nah, jadi kalian bisa lebih mudah dalam menavigasi bagian mana yang akan diedit nantinya. Nah, kita sudah setengah jadi ya, sudah bisa mengatur judul atau headingnya. Nah, ini sangat penting ya, karena memang judul-judul itu mempunyai derajatnya sendiri-sendiri. Nah, kita bisa cek, ini lebih mudah ya untuk menavigasinya. Nah, setelah kita mengatur headingnya, nah jika terlalu jauh jaraknya, bisa kita atur spasinya. Caranya, blok teksnya, lalu kita ke tools untuk pengaturan jarak antar baris. Nah, misalkan saya mau mengatur yang di blok. Nah, apabila ada jarak yang terlalu jauh, bisa dilakukan penghapusan spasi dulu sebelum paragraf dan sesudah paragraf. Nah, kita hapus, klik seperti ini. Nanti dia akan lebih dekat. Lalu kita hapus juga spasi setelah paragrafnya, nah, biar lebih dekat juga dan asli ya, spasinya tidak mengandung spasi yang tersembunyi. Lalu kalau kita sudah hapus spasi sebelum dan spasi sesudahnya, kita atur sesuai dengan ketentuan. Misalkan saya atur ke 1,5. Nah, nanti aturan nanti hasilnya akan tampak seperti ini. Sama juga di bagian yang bawah, kita bisa atur caranya seperti tadi, hapus spasi sebelum dan hapus spasi setelahnya. Nah, nanti dia akan mendekat. Nah, dari sini kita bisa atur ke 1,5. Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, judulnya terbelah menjadi 2. Nah, seperti yang terlihat di samping. Nah, padahal kan itu tidak boleh terjadi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, caranya bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kita kembalikan dulu bentuknya seperti semula. Nah, bagaimana kalau kita mau tetap meng-enter? Nah, untuk meng-enter atau memindahkan teksnya ke bawah, tapi dengan ketentuan tidak membelah tab yang ada di sebelah sini, kalian bisa lakukan dengan cara simpan kursornya di tempat yang diinginkan, lalu klik tombol shift, lalu pencet enter. Nah, nanti teksnya akan pindah ke bawah tanpa terbelah. Jadi akan tetap dianggap satu bagian. Nah, seperti ini. Jadi lebih mudah dan navigasinya juga lebih enak ketika nanti kalian diinstruksikan untuk mengedit. Nah, berikutnya kita akan menampilkan daftar isi untuk file yang kita buat hari ini. Nah, misalkan saya tidak memisahkannya ke dalam dokumen ya, ke dalam dokumen lain, tapi masih di sini. Nah, caranya tinggal di sini kita, misalkan daftar isinya mau ditaruh di sini, kita kasih jarak, nah, misalkan seperti ini. Lalu untuk memasukkan
listnya, kita bisa masuk ke sisipkan, lalu pilih elemen halaman, lalu pilih daftar isi. Nah, nanti kalian bisa memilih format yang diinginkan. Apakah tidak ada titik-titiknya atau ada titik-titiknya seperti yang umum dipakai orang. Nah, saya akan memilih yang ini, klik. Nah, nanti akan muncul daftar isinya seperti ini. Nah, ini halamannya satu semua ya, karena memang teksnya berada di halaman satu. Jadi kalau nanti kita ubah gitu posisi teksnya, nah nanti dia juga akan berubah sendiri. Nah, kita bisa ubah-ubah juga formatnya. Ini kan masih Arial teksnya. Kita bisa blok seperti tadi. Kalau kesulitan, kita pindahkan dulu kursornya, lalu pencet tombol Shift dan panah bawah. Nah, nanti akan berfungsi seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke bagian teksnya, yaitu Times New Roman. Nanti akan berubah. Lalu untuk ukurannya kita atur ke 12. Dan spasinya kalau memang dibutuhkan kita atur ke 1,5 ya. Tapi biasanya daftar isi spasinya tunggal. Kita atur seperti ini. Jadi ya daftar isinya sudah kita buat dan berhasil. Jadi kalian bisa membuat daftar isinya secara otomatis. Jadi kalau misalkan ada perubahan-perubahan, itu tidak perlu mengedit satu persatu secara manual. Karena sudah saling terhubung antara daftar isi dengan header-header yang tadi. Nah, jadi itulah fungsi kenapa kita harus menggunakan fitur header ketika berurusan dengan judul-judul dan bagian judul itu. Karena sangat berhubungan kaitannya dengan daftar isi. Oke, part 2 sudah selesai. Jadi untuk di part 2 ini kita sudah bisa mengatur header dan masing-masing bagian-bagiannya. Dan kita juga sudah bisa membuat daftar isi seperti ini secara otomatis, sehingga bisa mempermudah ketika ada proses pengeditan ke depannya. Sampai jumpa di part 3.